aku merem-merem tuh, Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gaduh Pribadi. Kita sekarang di episode kemarin Sunan Ampel, sekarang Sunan Giri. Berbicara Sunan Giri, wah teman-teman pasti juga sudah banyak mendengar lah Sunan Giri segala macam. Yang belum pernah ziarah, monggo ziarah ke sana, ke Sunan Giri. Seperti yang kita ketahui siapa Sunan Giri. Sunan Giri itu putra Syekh Maulana Ishaq, tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Saya pernah bilang di Giri, pada saat itu sudah ada kerajaan Islam, yaitu dia itu kedudukannya sebagai raja sekaligus guru suci, yaitu Pandito Ratu. Ia memiliki peran penting dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Karena memang kalau menilik Sunan Giri itu selain dia memang jago strategi politik nanti ada cerita juga terkait bagaimana proses waktu penasbihan Raden Patat menjadi raja Demak pertama kali tidak langsung menjadi raja, terus ada proses spiritual berapa hari Sunan Giri 40 hari, ada versi 40 hari, ada versi 100 hari dia nalangin jadi raja dulu, itu ada, itu salah satu ide dari Sunan Giri. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan jadi gini, seperti Sunan Ampel, Sunan Giri itu juga mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Kalau Sunan Ampel ada pesantren Ampel Dento, begitu pula dengan Sunan Giri, dia juga membuka pesantren juga untuk menerima murid-murid dari berbagai Nusantara, karena bagi beliau itu juga merupakan strategi untuk membantu nantinya santri-santri yang lulus itu bisa membantu siar ke daerahnya masing-masing. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya itu bahkan mencapai daerah Banjar. Jadi kalau teman-teman Banjar tahu, Banjar ada Banjar Baru, Martapura, sampai Banjar Martapura sana itu jejak beliau ada Kalimantan. Terus jejak Martapura, Pasir itu juga masih di Kutai, Kalimantan itu ada jejak Sunan Giri juga dakwah sampai sana. Bahkan kalau di Sulawesi, di Buton, di Goa itu termasuk lingkup Sunan Giri. Kalau untuk di timur itu Nusa Tenggara, Maluku itu termasuk Sunan Giri. Itu sekilas tentang Sunan Giri di awal. Nanti kita akan membahas siapa nasabnya, kita akan membahas apa kelebihan beliau, terus karomahnya apa. Di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, terdapat kompleks sebuah makam yang berupa dataran bertingkat 3 dengan bagian belakang atau paling akhir dengan posisi yang paling tinggi. Terdapat pintu gerbang pada tingkat pertama ditandai gapura berbentuk candi bentar dengan undak-undakan berperipih hiasan naga. Di kanan dan kirinya merupakan condro sengkolo nogoluru warnaning podo yang menunjukkan angka tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi, yaitu tahun dibangunnya pintu gerbang tersebut. Masuk area tingkat 2 terdapat pintu gerbang candi bentar kedua yang sama dengan pintu gerbang pertama. Dan pada akhirnya area tingkat 3 terdapat pintu gerbang berbentuk paduraksa di mana terdapat sebuah tungkup berisi makam Sunan Giri beserta istrinya. Bercerita tentang Sunan Giri, banyak ingatan dan cerita yang sudah pernah kita dapat, yaitu terkait nama Abhiseka Prabu Satmoto atau Satmata, dan cerita tentang Joko Samudro, seorang bayi yang harus dilarung. Cerita yang mungkin sering kita dengar, sering kita lihat di berbagai media saat ini. Bercerita kembali mengenai Sunan Giri,
Beliau adalah raja sekaligus Pandito Ratu yang memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa maupun Nusantara. Karena apa? Jejak dakwah Islam beliau di Nusantara bisa dilihat dari tempat jejak dakwah dan keturunannya yang tidak saja ada di Jawa tapi ada di Banjar, Kalimantan Selatan, Kutai, Kalimantan Timur, Goa, Sulawesi Selatan, dan juga Nusa Tenggara, bahkan sampai Kepulauan Maluku, Ternate, Tidore. Berbicara asal-usul Sunan Giri, kita bisa melihat Serat Wali Sono. Di sana ada tembang Mocopat Langgam Pucung Pupuh 5. Kalau merujuk bait 20 dan 25, kita bisa melihat asal-usul mengenai Sunan Giri yang berbeda dengan sumber Babat Tanah Jawi yang menyebut nama Sunan Giri dengan nama Maulana Ishak. Akan tetapi di Serat Wali Sono menyebut Said Yakub yang diberi gelar Pangeran Raden Wali Lanang. Nama ibu Sunan Giri yang menurut Babat Tanah Jawi adalah Dewi Sekardadu. Dalam Serat Wali Sono namanya Retno Sabodi. Begitu juga nama kakek Sunan Giri dari pihak ibu di Babat Tanah Jawi disebut Prabu Menak Sembuyu, di Serat Wali Sono disebut Prabu Satmuda. Kalau merujuk dua babat tersebut atau dua serat tersebut memang terdapat perbedaan nama tokoh, akan tetapi alur cerita dari kedua sumber tersebut cenderung sama, bahwa Sunan Giri adalah keturunan Raja Blambangan dari jalur ibu. Oleh karena itu nama Giri yang dia gunakan untuk posisi akhirnya sebagai Sunan Giri di Gresik sebetulnya juga dipilih karena masih ada hubungan dengan nama ibu kota Blambangan saat itu, yaitu Giri. Nah, sekarang nama kecamatan Giri di kota Banyuwangi. Sumber Babat Tanah Jawi dan Wali Sono menunjukkan bahwa sebetulnya usaha dakwah yang dilakukan Maulana Ishak atau ayah Sunan Giri yang waktu itu dikirim oleh Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan bisa, tapi cenderung ketidakmulusan lah, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena terjadi peristiwa di mana Maulana Ishak alias Syekh Wali Lanang itu diusir oleh mertuanya yang marah saat itu ketika diminta memeluk Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Akhirnya apa yang terjadi? Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang hamil tua. Itu cerita awal yang akan dimulai kalau teman-teman mendapatkan cikal bakal cerita Joko Samudro. Retno Sambudi yang merana ditinggal suaminya meninggal setelah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dikisahkan saat itu terjadi wabah besar melanda Blambangan. Jadi kalau merujuk wabah besar melanda Blambangan itu saya tidak tahu, saya harus cross check lagi. Memang ada cerita di sana itu memang terjadi wabah besar yang akhirnya harus meminta atau mencarikan pusaka Nogososro kalau nggak salah saat itu untuk menalangi wabah saat itu. Wallahu alam, saya juga lupa, itu harus dicek lagi. Akan tetapi dari pihak Blambangan sendiri, wabah itu terjadi diduga karena kelahiran bayi atau putra dari Maulana Malik Isa, yang akhirnya bayi tersebut diletakkan ke peti, dihanyutkan ke tengah laut, dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinate yang sedang berlayar ke Bali. Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal, diserahkan kepada Nyai Pinate, kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukan di laut, makanya bayi itu dinamakan Jaka Samudra. Itulah kisah Jaka Samudra yang teman-teman sering lihat, sering dapat di televisi dan di cerita-cerita. Ini terkait Sunan Giri. Nanti setelah cukup umur atau sudah agak dewasa, Nyai Pinate itu
mengirim Jaka Samudra ke Ampel Dento untuk berguru kepada Sunan Ampel. Sejak itulah Sunan Giri menjadi santri di Ampel Dento di bawah langsung asuhan Sunan Ampel, yang kemudian nama beliau diganti oleh Sunan Ampel menjadi Raden Paku. Kenapa atau alasan Sunan Ampel memberikan nama Raden Paku itu karena itu untuk menegaskan bahwa Sunan Giri adalah masih keturunan bangsawan kerajaan Blambangan, bahkan keturunan dari jalur Bre Wirabumi Majapahit. Selama berguru di Ampel Dento atau nyantri ke Sunan Ampel, Raden Paku atau Sunan Giri itu sudah akrab dengan putra Sunan Ampel, yaitu Raden Mahdum Ibrahim yang nantinya bergelar Sunan Bonang. Dikisahkan di Bapak Tanah Jawi, Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang, bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus menunaikan ibadah haji. Mereka mampir ke Malaka, bertemu dengan Maulana Isa, ayah kandung Raden Paku, di mana mereka akhirnya justru lanjut nyantri menambah ilmu keislaman termasuk ilmu tasawuf. Singkat cerita, saat itu Maulana Isa, ayah Raden Paku, menyarankan untuk Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk membatalkan pergi ke Makkah. Kenapa? Mereka diminta kembali ke Jawa segera, karena menurut entah ini mungkin sudah ada firasat atau apa, saat itu Maulana Isa menyampaikan bahwa nanti mereka berdua sangat dibutuhkan untuk perjuangan dakwah Islam di Jawa. Dan akhirnya memang benar terbukti, karena apabila mereka lanjut ke Makkah, mungkin mereka akan kurang ikut berperan atau sempat tertinggal jika terjadi proses dakwah Islam di bawah Demak, karena kita tahu untuk pergi ke Mekah saat itu waktunya sangat berbeda dibandingkan zaman sekarang. Singkat cerita, sebelum balik, Maulana Isa memberikan segumpal tanah dan berpesan kepada anaknya bahwa nanti kalau sudah sampai Jawa, kamu harus mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang saya bekali ini. Dan akhirnya Raden Paku menemukan tempat yang sama, dan tempat itu adalah perbukitan Giri yang sekarang ini kita tahu. Kemudian Raden Paku membangun masjid di perbukitan itu dan lanjut berdakwah menyebarkan agama Islam dari tempat itu, sehingga beliau dijuluki Sunan Giri yang mengandung makna susuhunan guru suci yang tinggal di perbukitan Giri. Mengenai metode dakwah atau bagian dakwah Sunan Giri, kita tahu bahwa Sunan Giri ini memang spesialis dakwah yang menggarap bidang pendidikan. Nanti ada kelebihan lain beliau, cuma kita mulai satu-satu. Intinya spesialis pendidikan, dakwah lewat pendidikan, inilah Sunan Giri sebetulnya. Selain nanti sebetulnya dia spesialis di politik, itu Sunan Giri juga. Kenapa di pendidikan? Karena dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sekedar mengembangkan sistem pesantren yang dia bangun diikuti santri-santri yang nanti datang dari berbagai daerah Jawa Timur seperti Jawa Tengah juga, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, sampai itu. Bahkan Sunan Giri ini uniknya mengembangkan sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan jenis permainan anak-anak seperti kalau yang kita tahu familiar ada jelungan, jamuran, gending gerit, dan kemudian beliau juga mengembangkan atau membuat tembang-tembang permainan anak-anak. Ada yang padang bulan, jor, gula ganti, dan yang paling familiar atau populer kita pernah dengar lagu dan permainan jublak-jublak suweng. Yang merasa tahu lagu dan permainan itu berarti kita seumuran, karena dulu waktu kecil saya
permainan ini sangat populer, apalagi di zaman hiburan televisi kan belum seperti sekarang. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang tengahan dengan metrum Asmorodono dan Pucung yang sangat digemari masyarakat, karena tembang itu berisikan bahasa metafora yang biasanya berisi ajaran rohani tingkat tinggi. Meskipun sudah memiliki pesantren, metode pendidikan yang lumayan terstruktur, tapi Sunan Giri pada awalnya juga metode dakwahnya tidak segan langsung mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran itu empat mata. Pertama kali beliau itu benar-benar door to door dan empat mata menyambangi masyarakat untuk menyampaikan ajaran Islam, yang kemudian memang setelah kondisinya memungkinkan, beliau mengumpulkan masyarakat di tengah keramaian, yang selanjutnya nanti dibawa ke pesantrennya. Dia menginformasikan kalau ingin lanjut belajar, monggo datang ke pesantren. Tapi awal dia itu meskipun sudah ada pesantren, dia itu masuk nih ke pintu empat mata, dia dakwah. Kemudian kalau sudah lumayan kondusif, dikumpulkanlah sekitar situ di keramaian, dia siar lagi segala macam, yang kemudian bisa lanjut masuk ke pesantrennya. Bahkan ada kejadian ketika melihat suasana sudah kondusif, Sunan Giri ini berani muncul di tengah keramaian sebuah selamatan atau upacara-upacara, di mana dia saat itu langsung memasukkan atau menyusupi ajaran Islam di dalamnya, yang kemudian diupayakan oleh kepintaran beliau karena beliau jago di bidang pendidikan agar bisa diterima dengan wajar tanpa penolakan yang berarti. Apakah hanya pendidikan saja peran penting Sunan Giri di penyebaran agama Islam? Ternyata tidak, bahwa Sunan Giri itu sebetulnya memang penyebaran agama Islam itu, peranan beliau itu selain bidang pendidikan itu ada politik dan kebudayaan. Kenapa? Itu tidak lepas dari kedudukan Sunan Giri yang mendapatkan gelar Prabu Satmoto, yang merupakan gelar politis sebetulnya. Selain Satmoto sendiri adalah salah satu nama Dewa Siwa yang menandai sebuah kekuasaan bersifat siwais, ajaran masyarakat yang dianut masyarakat Majapahit lah dewasa itu. Dan Raden Paku sendiri selain Prabu Satmoto tadi juga mendapatkan gelar Sunan Giri yang dipakainya itu, yang artinya sih Jawa kunonya itu Raja Giri, atau semakna dengan Girinoto yaitu Dewa Siwa juga. Sedangkan sebutan Sunan pada nama Sunan Giri itu berarti yang susuhunan, yang pernah kita bahas sebelumnya, dan sekaligus itu sebagai hormat guru suci yang memiliki kemenangan melakukan baiat lah, sama yang seperti kita bahas kemarin. Jadi di situ melihat bahwa pertama, kalau saya lihat pembelian nama Raden Paku, pertama kali Raden Paku itu menunjukkan bahwa Sunan Giri itu berdarah bangsawan. Pertama, menunjukkan saat Sunan Ampel memberikan nama itu, menunjukkan bahwa posisi Sunan Giri yang dulunya masyarakat biasa itu ditunjukkan citranya bahwa dia itu keturunan bangsawan, bahkan keturunan dari jalur Majapahit, Priwirabumi, sebetulnya dari jalur Priwirabumi, yang kemudian beliau mendapatkan gelar Prabu Satmoto juga. Ditambah akhirnya Sunan Giri, jadi posisi beliau itu kembali lagi seorang bangsawan keturunan Raja Majapahit atau bangsawan Majapahit, sekaligus guru suci dan mempunyai wilayah kekuasaan Prabu Satmoto. Jadi komplit sudah. Di situ menunjukkan bahwa secara politis juga ada power dari Sunan Giri. Yang selanjutnya Sunan Giri menunjukkan dengan beliau itu membangun dua tempat utama
yang mewujudkan keberadaan seorang penguasa, yaitu ada bangsal dan ada puri. Bangsalnya sendiri sesuai penelitian ditemukan di daerah Menganti, yaitu Bangsal Sri Manganti. Tapi mohon maaf, ini berbeda dengan penamaan Bangsal Sri Manganti di Keraton Jogja loh ya. Kalau teman-teman yang pernah main di Keraton Jogja, di Keraton Selatan, di alun-alun selatan di keratonnya Jogja itu kan ada bangsal. Kalau baru masuk awalnya ada Bangsal Sri Manganti, tempat teman-teman bisa melihat tari-tarian, gending segala macam. Nanti kalau sempat saya tunjukkan fotonya Bangsal Sri Manganti yang di Jogjanya. Lumayan, saya beberapa kali sering pentas di situ. Ngelantur dikit. Kembali terkait bangsal tadi. Beliau itu sudah membangun sebuah bangsal dan puri. Kenapa? Jadi posisi bangsal itu adalah pusat kekuasaan raja. Jadi beliau itu memposisikan bangsal ini pusat kekuasaan raja yang isinya itu kompleks tempat raja bekerja menjalankan tugas sebagai kepala negara dan sebagai pemegang otoritas hukum dan keagamaan tentunya. Di komplek bangsal, urusan raja biasanya menerima tamu negara, mimpin rapat dengan menteri, urusan upeti, pokoknya urusan kenegaraan lah, dan terkait hukum-hukumnya. Tapi di satu sisi, Sunan Giri itu membangun puri. Di puri itu dia sebagai guru suci, sebagai sebagai tempat orang Yahudi belajar agama Islam, jadi sebagai pusat dakwah. Di situ sudah ada sudah ada pembuatan dua titik yang berbeda. Itulah sebabnya Sunan Giri itu memang dikatakan sudah siap untuk urusan politik dan kenegaraan. Bertolak dari itu semua juga, itulah kenapa keberadaan Sunan Giri sebagai anggota Wali Songo dapat dipastikan bukan hanya sebagai ulama penyebar Islam, melainkan juga seorang penguasa politik di wilayahnya. Kedudukan beliau adalah sebagai kedudukan ganda, yaitu kalau Sunan Ampel sebut sebagai noto dan pandito, di mana kalau di masyarakat terkenal menjadi pandito ratu, jadi sebagai raja dan sebagai rohaniwan lah, raja dan penyebar dakwah rohani. Jadi usaha dakwah Islam karena kelebihan Sunan Giri ini dari sisi sebagai raja politis dan pandito atau sunan sebagai guru suci itu membuat beliau itu lebih luas dakwahnya dan lebih luasa dibandingkan jika seandainya Sunan Giri hanya sebagai guru suci saja, karena otoritas beliau otomatis terbatas. Bahkan disebutkan juga bahwa saat Demak berdiri dan Wali Songo melakukan dakwah Islam itu dibantu oleh raja-raja kecil lainnya. Salah satunya disebutkan raja-raja itu adalah Sunan Giri. Jadi di situ posisi Sunan Giri juga sebagai raja, penguasa daerah. Itulah peranan Sunan Giri dari sisi politis selain pendidikan. Bahkan ada cerita di mana saat sebelum Raden Patah dinobatkan sebagai Raja Demak yang didukung Wali Songo, saat itu sempat ada proses di mana kerajaan Demak dipimpin sementara oleh Sunan Giri yang sekitar 40 hari sampai 100 hari, yang kemudian diserahkan kembali ke Raden Patah saat itu. Tapi sebetulnya kalau merunut ceritanya itu memang proses penobatan secara kenegaraan Raden Patah itu di Demak, tapi ada proses penobatan secara spiritual itu bukan di Demak. Ada suatu tempatnya itu juga tempat yang sepuh, bekas peninggalan orang-orang Persia juga. Di sana ada tempat proses proses spiritual
9 wali lebih, bahkan ada tokoh-tokoh di luar Wali Songo yang mumpuni yang saat itu juga ada yang ikut melakukan proses spiritual, proses memandikan besar Raden Patah dan berdoa bersama demi keselamatan dan kelancaran Raden Patah menjadi Raja Demak. Dari proses itu tidak langsung menjadi Raja Demak, Sunan Giri lah yang akhirnya maju menjadi Raja Demak sementara sekitar 40-100 hari. Itu ada tempatnya teman-teman. Insyaallah saya pernah ke sana dan memang tempatnya luar biasa. Jadi tempatnya itu memang titik yang digunakan itu titik yang tokoh-tokoh Prawali Songo pernah ke situ, bahkan tokoh Syekh Subakir pernah ke situ, pernah tempat tirakat segala macam, ada mata airnya, makanya bisa dipakai untuk mandi besar. Jadi ngelantur sedikit tidak apa-apa ya. Sunan Giri yang sebelumnya kita sebutkan membuat bangsal dan puri, selain di bangsal urusan kenegaraan, di puri sendiri selain beliau itu melakukan proses penyebaran ajaran Islam, mendidik ajaran Islam, dakwah Islam di sana, tapi juga Sunan Giri melakukan proses dakwah Islam melalui seni budaya atau seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat, dan itu terjadinya dibuatnya juga di Puri Kedaton beliau, di mana yang tadi kita sebutkan sempat menciptakan tembang dolanan anak-anak, tembang tengahan Asmara Dono dan Pucung. Di Puri Kedaton tersebut Sunan Giri bahkan melakukan perubahan reformatif atas seni pertunjukan wayang. Jadi ada penambahan bau warna wayang oleh Sunan Giri. Jadi ada hiasan-hiasan wayang yang khas bikinan Sunan Giri, seperti ada kelat bahu, gelang hias yang ditaruh di pangkal lengan, terus gelang keroncong itu gelang kaki, anting telinga, hiasan pada punggung atau disebut badong, terus jamang, hiasan kepala, dan lain-lain. Selain memodifikasi, bahkan Sunan Giri itu mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya. Tambahan tokoh-tokoh wayang dari golongan Wanara, Kera juga dilakukan, sehingga selain tokoh wayang Wanara yang kita tahu Hanoman, Sugriwa, Subali, Anilo, Anggodo, Anjani, ada juga warna baru, wanara baru wayang ciptaan Sunan Giri yang Kabi Mendo, Kabi Serobo, Kabi Anolo, Kabi Jembawan, Kabi Winoto, Urahasuro, dan macam-macam lah. Nanti kita coba cari, kalau dapat kita tampilkan visualnya, kalau enggak ya mohon maaf. Tapi itu menunjukkan bahwa Sunan Giri juga yang tadi pertama itu spesialis pendidikan, politik, dan ternyata pendidikannya pun ada seni dan budaya yang dimasukkan di sana. Yang akhirnya selain Sunan Giri itu sangat berperan membantu kerajaan Demak dan dakwah Islam di Jawa, puncak kejayaan Giri itu ditandai dengan naiknya cucu Sunan Giri bernama Pangeran Pratikto yang kita kenal sebagai Sunan Giri Prapen. Jadi sebelumnya itu kan Sunan Giri punya anak itu Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem lah, kita kenal Sunan Dalem atau Sunan Giri II. Itu sudah cukup terkenal karena mempunyai kekuasaan, mengembangkan kekuasaan sampai di wilayah pedalaman yang agraris, sawah-sawah yang persawahan itu sudah sampai ke sana. Kalau dulunya di utara di sekitar Pantura, bahkan di Sunan Giri II, anak Sunan Giri itu Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem itu sudah sampai ke pedalaman daerah agraris, berarti turun ke selatan. Kemudian puncaknya anak Zainal Abidin atau anak Sunan Dalem, yaitu Pangeran Pratikto yang kita kenal Sunan Giri Prapen, itu mengalami puncak-puncak kejayaannya. Karena saat itu tidak hanya sekedar memperbaiki atau memperbesar Puri Kedaton dan Masjid Giri,
dakwah Islam saat itu, saat Sunan Giri Prapatan itu dikembangkan sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, bahkan sampai Maluku. Jadi itu menunjukkan bahwa dakwah yang dilakukan Sunan Giri, keagungan, kehormatan, dan kemuliaan serta kewibawaan rohani tetap diberikan kepada Sunan Giri Prabu Satmoto yang sampai saat ini makamnya jadi tempat perzirahan oleh umat Islam. Itu terkait peran Sunan Giri dan kelebihan beliau di dakwah Islam untuk Jawa dan Nusantara. Selanjutnya kita bahas mengenai karomah. Mohon maaf juga kemarin di episode Sunan Ampel saya sempat kelupaan membahas karomah, cerita karomah beliau-beliau ini. Mungkin untuk Sunan Ampel saya sisipin di sini yang akan sedikit memperpanjang waktu Sunan Giri sebagai sambungan lah Sunan Ampel yang kemarin. Oke. Mengenai karomah Sunan Ampel, ini kita bahas Sunan Ampel dulu. Karomah Sunan Ampel itu ada beberapa yang memang yang terkenal. Salah satunya beliau itu bisa ada yang pernah melihat berjalan di atas air saat proses perjalanan dari Trowulan ke Ampel Dentau. Beberapa dia melewati Sungai Brantas kalau nggak salah waktu itu. Ada beberapa yang melihat dia berjalan menggunakan hanya pelepah pisang, berjalan di atas air. Tapi yang sangat fenomenal itu terkait dengan Mbah Soleh yang makamnya ada 9 di sana. Dia di Ampel, di Masjid Ampel ada makam Mbah Soleh 9. Itu ada ceritanya. Jadi singkat cerita, Mbah Soleh itu santri Sunan Ampel yang bertugas sebagai tukang bersih-bersih di Masjid Sunan Ampel. Tapi siapa sebenarnya Mbah Soleh itu tidak ada catatan, karena taunya itu hanya santrinya Sunan Ampel. Kemudian suatu ketika Mbah Soleh ini meninggal dunia. Akhirnya pekerjaan beliau digantikan oleh santri-santri yang lain. Akan tetapi tidak ada satupun santri yang sanggup melakukan pekerjaan seperti Mbah Soleh, karena Mbah Soleh terkenal rajin dan masjidnya menjadi bersih dan ulet lah orangnya, sehingga Masjid Sunan Ampel itu atau Masjid Ampel itu terlihat bersih tanpa debu dan lain-lain, dan tidak ada satupun santri yang bisa menggantikannya. Singkat cerita, Sunan Ampel batin berharap jika masih ada Mbah Soleh atau Mbah Soleh masih hidup, maka masjid akan terlihat bersih kembali. Konon akhirnya besoknya muncul lagi Mbah Soleh yang mirip dengan Mbah Soleh yang sudah meninggal. Dan sama, akhirnya menyantri, melanjutkan jadi bersih-bersih masjid, bersih lagi, kemudian meninggal lagi. Kemudian Sunan Ampel nyambat lagi dan muncul lagi Mbah Soleh sampai 9 kali terjadi proses muncul dan meninggalnya. Itulah kenapa ada makam 9 Mbah Soleh di sana itu. Itu salah satu cerita karomah terkait dengan Sunan Ampel. Melanjutkan ke Sunan Giri, karomah Sunan Giri ada beberapa kisah. Salah satunya diceritakan dulu, dikisahkan Raden Paku saat dewasa diperintahkan oleh ibu angkatnya untuk mengawal kapal dagang milik ibunya ke Pulau Kalimantan. 3 kapal ceritanya, 3 kapal itu berangkat menuju Pulau Kalimantan dipimpin oleh Abu Hurairah. Teman-teman pasti tahu Abu Hurairah siapa. Setelah tiba di Kalimantan oleh Raden Paku, barang-barang yang harusnya dijual secara kontan itu dijual secara hutang. Maksudnya gini, dibilang nanti bayar nanti gampang, 10 hari. Jadi diberi tempo 10 hari untuk orang-orang ngambil barang, 10 hari boleh bayar. Abu Hurairah karena merasa bertanggung jawab dengan barang-barang dagangan itu merasa khawatir, karena dia merasa kebanyakan penduduk setempat kurang dapat dipercaya. Selain itu, sebagian barang-barang yang ada oleh Raden Paku dibagi-bagikan ke warga setempat yang kurang mampu. Melihat tindakan Raden Paku, Abu Hurairah berkata, "Raden, bagaimana nanti bila Nyai Ageng memarahi saya karena tindakan Raden Paku ini?"
Dijawab, tenanglah paman, semua ini menjadi tanggung jawabku, kata Raden Paku dengan tenang. Bagaimana nanti kalau saya dipecat? Tanya Abu Hurairah dengan penuh rasa cemas. Kujamin paman tidak akan dipecat, jawab Raden Paku untuk menghilangkan kecemasan Abu Hurairah. Setelah tiba masa pembayaran, barang-barang yang diutangkan tersebut ternyata tidak ada satupun orang yang berniatan membayar atau tidak kelihatan batang hidungnya, membuat Abu Hurairah otomatis semakin cemas dibuatnya karena dia merasa khawatir diberi tanggung jawab jadinya seperti ini. Namun Raden Paku tetap tenang dan dalam hati dia berkata, jika begini keadaannya berarti kekayaan ibuku selama ini tidak bersih alias masih tercampur dengan harta fakir miskin. Biarlah orang-orang tidak ada yang membayar itu sebagai zakat yang harus dikeluarkan oleh ibuku. Kemudian Abu Hurairah berkata, jika begini kita pasti nanti dimarahi oleh Nyai Ageng. Dan bagaimana kita bisa pulang dengan perahu-perahu kosong? Biasanya perahu kosong itu justru juga yang membuat oleng jika ada badai, jika nanti kita semua tenggelam. Akhirnya tidak ada yang bayar dan tetap harus pulang, tapi tetap harus dimuatin kapalnya. Raden Paku menyuruh Abu Hurairah dan anak buahnya mengisi perahu dengan pasir pantai. Abu Hurairah tidak membantah dan akhirnya menggerutu memerintahkan anak buahnya untuk mengisi dengan pasir pantai. Setibanya di Gresik, Nyai Ageng marah besar karena setelah Abu Hurairah menyampaikan, otomatis ya marah karena barangnya tidak laku, pulang cuma bawa pasir. Akhirnya dia meminta Abu Hurairah untuk memanggil Raden Paku. Kemudian Raden Paku menghadap, bersimpuh di hadapan ibunya, yang akhirnya Nyai Ageng marah-marah terhadap Raden Paku, tapi Raden Paku tetap tenang dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada ibunya. Setelah ibunya selesai marah, Raden Paku baru bicara. Wahai ibu, jangan terburu marah, lebih baik lihat dulu sesungguhnya apa isi ketiga perahu tersebut, ujar Raden Paku. Ibunya tetap marah karena dari cerita Abu Hurairah isinya kan pasir. Kemudian akhirnya Raden Paku tetap berusaha dengan tenang dan menyampaikan, lihat dulu bu, tenang, lihat dulu. Akhirnya Nyai Ageng menurut dan naik di atas perahu, dan setelah dicek, dibuka, dia terkejut ternyata isinya karung-karung yang berisikan barang dagangan yang sangat dibutuhkan orang-orang Gresik. Melihat hal ini akhirnya Nyai Ageng merasa bahwa dan sadar bahwa anaknya adalah orang yang biasa yang memiliki karomah, dan dia yakin nanti anaknya suatu saat nanti menjadi orang yang sangat berpengaruh seperti Sunan Ampel. Dan dari kisah itu pun membuat Nyai Ageng juga makin makin taat dan beribadah sesuai ajaran Islam. Ada juga kisah karomah Raden Paku atau Sunan Giri itu terkait Ki Ageng Bungkul lah. Saya nggak perlu ceritakan detailnya, intinya sih karomahnya waktu itu ada sayembara. Raden Paku atau Sunan Giri ini bisa mengambil buah delima tanpa memetiknya, menjatuhkan buah delima tanpa memetiknya. Jadi dia tanpa memanjat, tanpa memetik, dipandang buah delimanya itu jatuh. Akhirnya dia memenangkan sayembara dari Ki Ageng Bungkul. Karomah yang lain yang cukup terkenal cerita yang beredar itu adalah cerita tantangan Sunan Giri dari Begawan Minto Semeru, pertapa dari Gunung Lawu. Jadi ceritanya 3 tahun setelah Sunan Giri mendirikan pondok pesantren yang terletak di Gunung Giri, akhirnya terkenal lah di Pulau Jawa. Akhirnya
Di Gunung Lawu juga ada padepokan yang dipimpin oleh begawan sakti bernama Minto Semeru. Konon kabarnya begawan Minto ini sangat sakti. Suatu ketika begawan Minto Semeru mendengar nama Sunan Giri yang baru mendirikan padepokan di Gunung Giri. Mendengar hal ini, begawan Minto merasa tersaingi. Terus kemudian dia berangkat nih ke padepokan Giri. Saat tiba di padepokan Sunan Giri itu sedang mengerjakan sholat, sehingga akhirnya begawan Minto hanya bertemu muridnya yang menjaga pintu gerbang. Intinya sih di situ ada percakapan bahwa begawan Minto ingin bertemu Sunan Giri. Ditanyakan oleh penjaga gerbang ataupun santrinya, siapakah beliau, dari mana asalnya, dan lain-lain. Intinya sih begawan Minto tetap langsung ngomong, sudah sampaikan saja kepada pimpinan padepokan ini, aku ingin bertemu. Akhirnya dijawab oleh penjaga pintu bahwa Sunan Giri sedang sholat. Tetap saja begawan Minto bilang, sudah cepat katakan ada tamu dari jauh ingin bertemu. Dan akhirnya mau nggak mau penjaga pintu segera menemui Sunan Giri di tempat sholat. Kebetulan Kanjeng Sunan saat itu sedang selesai sholat. Ditanya sama Kanjeng Sunan, ada apa? Ini ada tamu dari jauh ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan. Benar-benar ngotot ingin ketemu. Akhirnya Kanjeng Sunan meminta, ya sudah silakan masuk. Akhirnya santri Sunan Giri menemui sang begawan, kemudian mengajaknya masuk ke pesantren menemui Sunan Giri. Sementara Sunan Giri sih menambut kedatangannya dengan ramah, tak ada curiga, bahkan tidak berpikir macam-macam lah. Dipikirnya mau ada urusan penting lainnya. Padahal sebetulnya kan sang begawan itu niat ke situ ingin uji kesaktian ceritanya. Akhirnya Sunan Giri bertanya, Kisana ini dari mana asalnya? Akhirnya dijawab, namaku Begawan Minto Semeru dari Gunung Lawu. Begawan Minto berkata bahwa berita yang tersebar Anda adalah guru besar padepokan Gunung Giri. Katanya Anda guru sakti berilmu tinggi. Dan dia akhirnya Begawan Minto mengatakan bahwa niatnya datang itu untuk menguji kesaktian Sunan Giri. Intinya gitulah, ingin uji kesaktian. Sunan Giri bingung mencoba kesaktian yang gimana. Intinya sih akhirnya Begawan Minto mengatakan pokoknya dia ingin uji kesaktian dengan taruhan siapa yang kalah harus bersedia mengabdi menjadi murid atau nyantri. Misal kalau Sunan Giri kalah ya harus nyantri ke Begawan Minto kalah harus nyantri ke Sunan Giri. Akhirnya terus di situ Sunan Giri masih masih berusaha untuk menghindari lah proses adu kesaktian, karena Sunan Giri mengatakan bahwa alam semesta ini kan milik Allah, milik kuasa, yang kuasa itu ya Allah, yang maha sakti itu ya Allah. Jadi jika jika kita ingin merasakan pengen paling sakti, itu kesannya kita kurang pantas. Intinya berusaha untuk mendamaikan dengan lembut, tapi tetap aja Begawan Mintonya itu ingin tetap adu kesaktian walaupun sudah diceramai atau dijelaskan pelan-pelan. Bahkan akhirnya Sunan Giri itu sempat mengeluarkan kata-kata bahwa apa yang terjadi di dunia itu semuanya harus takdir atau kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Walaupun 1000 begawan Semeru seperti Anda atau Begawan Minto seperti Anda datang ingin menguji saya, tapi atau ingin membunuh saya atau ingin mengadu kesaktian, tapi jika Tuhan tidak berkehendak, Anda tetap kalah. Tapi Begawan Minto tetap ngotot. Intinya dia ingin menantang, kalau dia kalah, dia siap jadi santrinya Sunan Giri. Akhirnya mereka sepakat adu kesaktian. Dengan berat hati Sunan Giri akhirnya menyetujui. Akhirnya mereka keluar dari lingkungan pesantren menuju lapangan luas dan saling berhadapan. Kemudian Begawan Minto berkata, sebelum memulai pertarungan, marilah kita menguji dengan menebak dulu. Beliau berkata, aku akan terbang, akan mengubur binatang di atas gunung pertukangan. Silahkan Tuan Sunan Giri menebak binatang apa yang aku kubur, kata sang begawan sambil tertawa.
Monggo silakan, sahut Kanjeng Sunan dengan gerakan cepat seperti terbang. Ceritakan Begawan Minto Semeru melesat menuju Gunung Pertukangan. Di sana dia mencari 2 ekor angsa, jantan dan betina, dan kemudian kedua angsa itu dikubur hidup-hidup. Setelah selesai dia kembali ke tempat semula berada di lapangan bersama Kanjeng Sunan seketika, seperti terbang lah intinya, orang sakti pokoknya. Kemudian dia bertanya, oke, apa binatang yang aku kubur di gunung itu, Tuan Guru Sunan? Tanya Begawan serasa sedikit sombong lah. Dijawab oleh Sunan Giri bahwa yang Tuan kubur itu adalah sepasang ular naga, laki jantan dan betina. Serentak Begawan Minto tertawa sembari berkata, tebakan Tuan salah besar. Yang saya kubur itu sepasang angsa. Dijawab oleh Sunan Giri, apa Anda tidak salah lihat? Sebaiknya Anda kembali dan bongkar apakah isi kuburan itu. Dijawab, justru Andalah yang harus melihatnya sendiri, karena Anda kalah dari saya, intinya kata Begawan. Akhirnya Kanjeng Sunan berkata, oke, mari kita bersama-sama melihat apa yang kamu kubur. Dan sekejap mata 2 orang ini melesat tiba di Gunung Pertukangan. Wah, jadi sudah terlihat di situ memang dua-duanya sakti lah. Akhirnya Begawan Minto Semeru membongkar kuburannya dan dia kaget, ternyata ditemukan sepasang ular naga di situ. Dan akhirnya Begawan Minto terkejut, wah kali ini aku kalah. Tapi juga dia tidak mau mengakui masih anak. Akhirnya dicoba lagi untuk adu kesaktian dengan Sunan Giri, yang akhirnya justru berkali-kali sang Begawan itu akhirnya kalah dari Sunan Giri. Yang pada puncaknya Begawan Minto itu melepaskan ikat kepalanya lalu dilemparkan ke udara dengan ilmu andalannya. Ikat kepala itu melesat ke udara dengan kecepatan yang sulit dipandang mata. Namun Kanjeng Sunan tidak tinggal diam. Dilemparkan pula sorbannya dan melesat ke udara memburu ikat kepala sang Begawan. Sorban Kanjeng Sunan dapat menyusul ikat kepala sang Begawan, bahkan dapat menumpangi ikat kepala Begawan Minto Semeru. Dengan lampian tangan Kanjeng Sunan, kedua benda itu meluncur ke bawah dan tepat jatuh di hadapan sang Begawan. Tapi akhirnya tetap sang Begawan masih belum mau mengakuinya, walaupun sudah mengeluarkan jurus pamungkas, yang akhirnya sang Begawan itu bisa menciptakan beberapa butir telur. Dia mencoba adu lagi, telur itu disusunnya dari bawah ke atas. Anehnya telur-telur itu tidak jatuh. Melihat permainan itu Kanjeng Sunan tidak mau kalah. Telur-telur itu diambilnya satu persatu dari bawah, dan lebih aneh lagi telur-telur itu tidak jatuh ke bawah hingga telur itu dapat diambil semuanya. Akhirnya membuat Begawan Minto itu makin malu. Kemudian dilanjutkanlah dengan adu kesaktian yang lainnya, yang sampai ujung-ujungnya akhirnya bahwa Begawan Minto itu mengaku kalah dan berlutut ke hadapan Kanjeng Sunan serta meminta maaf, yang kemudian akhirnya Begawan Minto itu menjadi murid atau santri Sunan Giri, yang kemudian setelah lama nyantri ke Sunan Giri sudah cukup menimba ilmu tentang agama Islam. Konon ceritanya Begawan Minto Semeru kembali ke Gunung Lawu. Itu cerita terkait karomah Sunan Giri. Teman-teman, gimana tadi teman-teman sudah tahu cukup banyak tentang Sunan Giri? Mungkin agak kurang detail atau mungkin kurang banyak. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Jika ingin tahu lebih banyak, itu panjang sebetulnya kalau Sunan Giri juga. Sunan Giri itu panjang, termasuk cerita-cerita yang di luar Wali Songo itu masih banyak sebetulnya. Nanti kita bikin perintilan bahasa Jawa, kayak kilasan
kisah kecil-kecilnya lah, semisal kayak ada kisah kan waktu dia ketemu Supo Mandrangi memberikan bilah besi segala macam, itu ada ceritanya itu. Seru kalau Sunan Giri. Cuma sementara itu saja, kalau ada request terkait Sunan Giri tetap komen. Nanti kita akan usahakan semampu saya membahasnya di sesi lain atau sesi khusus. Sekali lagi bila ada salah kata mohon maaf, bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih, selalu dukung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.